Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Abah Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, izin kepada bapak-bapak dan ibu sekalian untuk menyampaikan tentang video tutorial bagaimana cara menggunakan mode terkunci pada Google Form atau soal ulangan yang kita buat dengan Google Form. Tapi sebelum itu, bagi bapak dan ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Abah Arsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar bapak dan ibu sekalian nantinya bisa mendapatkan notifikasi jika ada video yang baru diunggah di Abah Arsal Channel. Tentunya agar bapak dan ibu sekalian tidak ketinggalan update dari Abah Arsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang bapak dan ibu berikan. Mode terkunci adalah salah satu fitur yang ditambahkan dalam sebuah Chromebook yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah, di mana dengan menggunakan mode Chromebook ini sendiri kita bisa menggunakan eh, Chromebook kita sebagai salah satu alat untuk ulangan online dengan Google Form tentunya dengan lebih profesional, di mana dengan menggunakan mode terkunci ini nantinya siswa tidak dapat membuka tab baru atau berselancar di internet dengan menggunakan semua fitur yang ada di Chromebook. Artinya modenya itu cukup terkunci, hanya terkunci dan hanya bisa membuka mode soal ulangan yang Bapak dan Ibu sekalian berikan. Sebagai contoh, nantinya dalam video ini akan saya sertakan bagaimana sistem dan proses yang akan terjadi jika kita menggunakan mode terkunci atau soal mode terkunci. Yang pertama yang kita bahas adalah tentunya pengaturan ketika kita telah menggunakan mode atau ingin menggunakan mode terkunci. Pertama, tentunya kita membuka terlebih dahulu Google Form yang kita punya. Di mana di sini saya hanya akan menggunakan soal yang telah saya buat pada video sebelumnya, yakni soal penilaian informatika yang kemarin kita buat, di mana yang saya buat tersebut ada 4 jenis soal yang berbeda, yakni yang pertama adalah soal pilihan ganda yang tentunya umum Bapak dan Ibu sekalian gunakan tentunya. Ini adalah soal dengan model pilihan ganda atau ABCD. Selanjutnya di sini ada soal model yang kedua yakni benar salah. Tetap saja kita menggunakan model ABCD atau pilihan ganda. Kemudian di sini ada model yang pilihan untuk mencocokkan bagian kiri dan juga kanan. Yakni di sini kita hanya siswa disuruh memasukkan yang mana yang tepat untuk piranti-piranti ini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah model isian. Di mana dengan menggunakan model isian ini nantinya siswa bisa menjawab dengan model memasukkan kata yang menurut mereka benar sebagai jawaban dari uh, pertanyaan tersebut. Oke. Nah, berhubungan dengan model terkunci, kita bisa menggunakan soal yang mana saja untuk menggunakan mode terkunci dengan catatan kita menggunakan Chromebook ya, dan Chromebooknya itu tidak Chromebook yang asal tetapi Chromebook yang diberikan oleh pemerintah. Namun nantinya akan saya jelaskan apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita menggunakan model terkunci ini. Tetapi sebelumnya kita berangkat ke pengaturan terlebih dahulu, di mana untuk pengaturannya kita masuk ke menu setting atau pengaturan. Kemudian di sini ada lock mode Chromebook setting. Jadi hanya dapat digunakan ketika kita menggunakan perangkat Chromebook dan ini tidak berfungsi ketika nantinya siswa mengaksesnya menggunakan HP atau juga laptop model yang lain, tidak menggunakan Chromebook maksudnya. Oke, di sini respondents aren't allowed to open tabs or other application while taking this quiz. Respondent must take this quiz using a managed Chromebook. Jadi, nantinya siswa tidak diizinkan untuk membuka tab baru atau aplikasi lainnya ketika menggunakan atau menjawab kuis ini.
Sementara responden must take this quiz using a managed Chromebook dan hanya bisa menggunakan Chromebook yang manage, artinya yang diberikan oleh pemerintah tentunya. Ketika Bapak dan Ibu sekalian menggunakan merupakan sekolah yang diberikan 15 model Chromebook, maka 15 Chromebook tersebut dapat digunakan untuk melakukan ujian online dengan model exam. Dan intinya ini tentunya sangat memudahkan bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam mengatur ulangan online yang lebih profesional walaupun hanya dengan menggunakan model Google Form saja. Oke. Di sini look mode, oke, kita aktifkan. Nah, ketika diaktifkan nantinya di sini di model question ini akan terlihat bahwa Bapak dan Ibu sekalian telah menggunakan log mode is on. Only respondent using managed Chromebook can open this quiz. Artinya yang bisa menjawab soal ini atau yang bisa menjawab soal ini hanya yang menggunakan mode terkunci ini atau yang menggunakan Chromebook saja. Tapi kalau nanti mereka menggunakan HP atau juga menggunakan laptop atau komputer yang lain tanpa iOS Chromebook, maka mereka tidak bisa memanfaatkan atau kita tidak bisa memanfaatkan model terkunci ini atau lock mode ini. Oke. Apa perbedaannya ketika kita menggunakan Chromebook dengan model terkunci? Nah, di sini kita kembali membuka kuisnya dengan mengakses link yang kita buat atau link dari soal yang kita gunakan atau kita setting dengan mode terkunci tersebut. Jadi modenya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita paste dan kita enter. Nantinya sebelum masuk ke dalam soal kita akan dihadapkan dengan beberapa pertanyaan, yakni dengan pertanyaan seperti ini atau penjelasan seperti ini. Once you start this quiz, you won't be able to open tabs or application. To avoid losing any works in other tabs, make sure to save before you begin. All your tabs will reload after you submit this question. Oke. Maksudnya, setelah kita menggunakan start ini, nah ini start, kamu tidak dapat lagi membuka tab baru atau juga aplikasi untuk menghindari kehilangan data atau pekerjaan kita, maka pastikan sebelum kita mengklik start, kita sudah menyimpan beberapa tab yang kita buka sebelumnya. Oke, itu aja sih sebenarnya. Kemudian yang harus dipastikan juga kita harus menggunakan mode kita harus login dengan menggunakan ini akun belajar pastinya. Jadi ketika kita menggunakan 15 Chromebook maka kita harus login dengan menggunakan 15 akun belajar. Jadi kalau para siswa memiliki akun belajar ya silahkan login dengan akun belajar yang dimiliki siswa, atau ya kalau tidak punya pastikan 15 Chromebook tersebut sudah login dengan menggunakan akun belajar dari akun belajar yang berbeda-beda, bukan akun belajar yang sama. Nantinya kalau digunakan sama, maka dikhawatirkan bahwa soal tersebut nantinya akan di mode update. Jadi ketika siswa satu menjawab, satunya menjawab, nanti saja soal jawabannya nanti akan berubah-ubah. Oke, mungkin sudah paham sampai di sini. Kita start quiz saja. 1, 2, 3. Sekarang kita coba menggunakan mode terkunci. Nah, seperti ini. Maka tab dari semua yang ada ini tidak bisa dibuka. Yang hanya kita bisa gunakan adalah kita menjawab soal ini saja. Jadi tabnya tidak bisa dibuka, kemudian juga kita tidak bisa membuka aplikasi lain di Chromebook ini, dan kita hanya melihat atau bisa mengerjakan soal yang ada yang telah kita buat, atau siswa hanya dapat bisa menggunakannya untuk menjawab soal. Jadi ini adalah salah satu kelebihan dengan mode terkunci. Jadi kita seperti menggunakan ujian online dengan menggunakan exam browser. Jadi walaupun kita membuat soalnya dengan menggunakan Google Form, tetapi dengan model terkunci ini kita seperti menggunakan exam browser atau menggunakan software yang profesional dalam melaksanakan ujian online atau ulangan online-nya. Nah, demikian untuk kembali ke sebelumnya, tinggal kita gunakan model close quiz atau menu close quiz ini. Jadi kita kembali ke sebelumnya. Oke, seperti ini. Ya, nah tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana ketika kita telah membuka atau memulai log mode.
setelah kita menggunakan Start, ternyata semua aplikasi ditutup, termasuk aplikasi untuk saya merekam video ini. Terpaksa saya sambung dengan menggunakan kamera HP yang saya punya. Nah, kemudian salah satu kelebihan dari beberapa kelebihan yang kita bisa nikmati dengan menggunakan mode terkunci ini antara lain adalah kita seperti menggunakan exam browser ketika melakukan ujian online kepada siswa, sehingga siswa tidak bisa membuka tab baru untuk menyontek atau juga membuka aplikasi lain untuk sekedar bermain-main atau mencari jawaban, tetapi hanya bisa melihat soal dengan mode terkunci, dan soal tersebut bisa dijawab tentunya dengan baik oleh siswa. Dan beberapa catatan yang perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui ketika menggunakan mode lock mode atau menggunakan mode terkunci tersebut antara lain, yang pertama, kita harus menggunakan Chromebook yang diberikan oleh pemerintah dalam melaksanakan ujian online yang menggunakan model soal terkunci tersebut, di mana memang selain pengaturannya kita hanya bisa digunakan atau kita bisa atur dengan mode terkunci dengan menggunakan Chromebook, tetapi juga ketika menjawab siswa juga harus menggunakan harus menggunakan Chromebook agar bisa menikmati model terkunci tersebut. Selanjutnya, selain itu, kita harus menggunakan akun belajar berbeda di setiap Chromebook. Karena kalau nantinya akun belajar yang digunakan sama dalam setiap Chromebook, dikhawatirkan nantinya siswa tidak bisa menjawab karena soal tersebut akan diupdate nantinya tapi tergantung kepada di sini pengaturannya. Tetapi untuk menghindari kesalahan atau mungkin nantinya kesalahan atau masalah-masalah yang akan terjadi, maka gunakan saja akun belajar yang berbeda untuk setiap Chromebook yang akan digunakan dalam menjawab soal tersebut. Dan apabila Bapak dan Ibu sekalian menggunakan beberapa sesi dalam kegiatan ulangan online dengan mode terkunci tersebut, maka pastikan semua siswa tersebut menggunakan akun belajar. Atau bisa jadi disetting untuk setiap siswa itu bisa menjawab soal tersebut dengan beberapa kali. Kalau disetting cuma sekali, maka otomatis kita tidak bisa menggunakan akun belajar yang sama untuk setiap sesi atau untuk 2 orang siswa atau 3 orang siswa. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan dengan terkait dengan model terkunci pada soal Google Form dengan menggunakan Chromebook tentunya. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan jangan lupa untuk memberikan komentar jika nantinya masih terdapat hal yang tidak jelas atau Bapak dan Ibu sekalian kurang paham dengan penjelasan dari saya. Terakhir, jangan lupa like jika Bapak dan Ibu sekalian suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe tentunya, dan share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.